KPK menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Ita Triwi Bawati. Dalam penggeledahan ini KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 2 kardus dokumen serta 1 buah koper berukuran besar. Penggeledahan dilakukan di 2 tempat, yaitu di ruang Sekda dan ruang Sekretariat Administrasi Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 6 petugas KPK langsung memeriksa ruangan dan seluruh berkas di lemari dan komputer. Dari lokasi, tim KPK menyita 2 kardus dan 1 koper besar berisi dokumen. Selain ruang Sekda, KPK juga mendatangi rumah Ita di Jalan Hashim Asyari. Saat petugas datang, rumah yang juga dijadikan kantor perusahaan ini tampak sepi. Saat dikonfirmasi wartawan, Ita membantah penggeledahan terkait dengan suaminya, Taufikur Rahman, Bupati Nganjuk, yang saat ini menjadi tersangka KPK. Oh ya, soal kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Jombang. Nganjuk apa Jombang, Bu? Tugasnya, Bu? Jombang. Jombang ya. Apa juga terkait dengan perusahaan milik keluarga itu atau gimana? Ya, kita lihat aja nanti ya. Halo, selamat malam pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bus gandeng Transjakarta yang tengah berhenti di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di depan Gedung Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kamis sore ludes terbakar. Diduga bus Transjakarta tersebut terbakar akibat korsleting listrik mesin pada bagian depan bus. Saat kejadian, bus Transjakarta ini dalam keadaan tidak berpenumpang sehingga tidak ada korban jiwa. Api besar yang membakar bus Transjakarta ini membuat jalur MT Haryono dari arah Cawang menuju Pancoran untuk sementara ditutup karena dikhawatirkan menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan pengendara lain. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Api dapat dipadamkan selama 1 jam. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, ada satu hasil yang cukup unik ketika kita lihat suara Ahok turun, tetapi suaranya seperti bergesernya ke Agus Silvi, bukan ke Anies Sandi. Ini kenapa, Mas Seto, penjelasannya? Sebetulnya tidak bisa langsung dikonotasikan seperti itu ya, tetapi memang kecenderungan bahwa Agus Silvi mengalami proses kenaikan itu iya. Walaupun tidak bisa langsung diuji bahwa dari data longitudinal ini berasal dari suara Ahok. Ya. Tetapi yang bisa dilihat sebagai alasan kualitatif adalah, pertama kalau kita lihat tidak mengagetkan, Agus dan Silvi itu terutama ketika masa pendaftaran dimulai sebagai titik nol, mereka memiliki tingkat pengenalan terendah dibandingkan dengan Anies dan Ahok yang sudah memiliki track record, sudah memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi sebagai incumbent dan mantan menteri. Sehingga titik start mereka lebih mudah buat mereka untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas karena mereka punya peluang untuk menaikkan tingkat pengenalan. Tingkat pengenalan Agus itu hanya sekitar 60-an%, sementara Ahok sudah di 90-an% saat pendaftaran, Anies sudah di 80-an%. Artinya ruang gerak Agus untuk menaikkan tingkat elektabilitas melalui kenaikan tingkat pengenalan pasca pendaftaran itu lebih besar ruangnya. Jadi itu tidak mengagetkan ketika kita lihat titik start masing-masing. Yang kedua, kalau ini coba dikaitkan dengan orang yang percaya dengan hipotesa bahwa faktor tuduhan penistaan agama, lalu kemudian demo besar yang menyasar Ahok itu kemudian berpengaruh besar, kita akan melihat bagaimana suka atau tidak dalam pemberitaan, dalam isu termasuk sosmed yang muncul, dalam membentukkan persepsi 2 nama besar, pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1 itu lebih banyak muncul dalam perdebatan isu itu. Sehingga ketika kemudian pemilih yang katakanlah menjadi bagian dari antitesa incumbent atau antitesa dari Ahok melihat situasi seperti itu, mereka kecenderungan akan lebih mudah melakukan proses blocking kepada Agus, bukan kepada Anies yang dalam pemberitaan besar terkait dengan tuduhan penistaan agama, terkait dengan demo besar, itu berada dalam posisi yang lebih netral. Itu yang menyebabkan seakan-akan kecenderungan dari pemberitaan, bisa dilihat di media monitoring, ini seakan-akan memang sudah jadi pertarungan besar antara 2 kubu, antara Ahok dengan Agus. Kalau kita lihat tema besarnya adalah demo besar dengan tuduhan penistaan agama. Itu yang mungkin menyebabkan Agus akhirnya secara elektoral lebih menikmati suara-suara dari pemilih yang memang sudah memposisikan dirinya menjadi antitesa dari incumbent. Kalau kita lihat alasan memilih ini, alasan memilih Agus karena tegas 23,1%, diikuti ganteng, berwibawa, kemudian seagama, anak SBY.
Padahal alasan tidak memilihnya ini belum berpengalaman 20,3%. Iya, itu bagian dari bagaimana kita menjelaskan bagaimana preferensi pemilih hanya dari satu kategori saja, yaitu bagaimana orang melihat ini pertarungan personal branding. Kalau dalam konteks pertarungan personal branding, betul. Pemilih ketika melihat calon yang latar belakangnya tentara biasanya mengindikasikan dia tegas. Kemudian kedua, atribut yang lebih personal sifatnya dikatakan di situ ganteng. Berbeda dengan Ahok ketika ditanyakan bagaimana alasan utama sebagai pemilih, kerja nyata nomor 1. Itu berkorelasi linear dengan tingkat kepuasan publik mencapai 63,3%. Yang kedua, tegas, sesuatu yang lebih personal. Terhadap Anies, ramah, baik, intelektual misalnya. Tetapi harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar pertarungan personal branding. Pertarungan pilkada juga memiliki variabel lain, diantaranya adalah bagaimana pertarungan isu yang melingkupi pertarungan personal branding di antara kandidat. Dan suka atau tidak, faktor tadi ketika orang bertanya bagaimana efek dari demo besar, bagaimana efek dari kasus hukum yang sedang menimpa Ahok, bagaimana kemudian orang melihat konstelasi politik yang ada di atasnya, nama besar SBY muncul, nama besar Mega, Prabowo dan Jokowi muncul, disitulah kemudian menjadi menarik. Kenapa seakan-akan pertarungan selama sebulan terakhir itu lebih berpusat pada dua nama, Ahok dengan Agus, dikarenakan isu terbesar terkait dengan penistaan agama, tuduhan penistaan agama dan demo besar tadi memang mengerucut kepada dua nama itu. Mengerucut pada nama-nama itu ya. Inilah Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera jalur Medan menuju Aceh antara sebuah mobil pickup yang membawa pekerja PLN dan sebuah minibus. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka. Peristiwa berawal saat mobil pickup membawa 8 orang pekerja kontrak pemasangan tiang PLN yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Pangkalan Berandan. Namun naas saat hendak melewati truk di Jalan Lintas Sumatera, Desa Air Hitam, tiba-tiba mobil oleng hilang kendali kemudian menabrak mobil minibus yang datang dari arah berlawanan hingga kedua mobil terbalik. Polisi lalu lintas yang turun ke lokasi kejadian bersama warga mengevakuasi semua korban ke RSUD Tanjung Pura. Seorang penumpang pickup tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sedangkan 7 pekerja kontrak PLN lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh gubernur di Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantio ini menjadi salah satu pembicara. Kami langsung bergabung bersama rekan kami ada Desa Lampesi langsung dari kantor Kemendagri Jakarta. Dari apakah rakor yang dihadiri dengan Panglima TNI ini terkait dengan aksi unjuk rasa pada 2 Desember mendatang? Secara implisit, tuan rumah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri oleh hampir seluruh gubernur dari seluruh Indonesia ini tidak membahas situasi ataupun dinamika politik di seluruh Indonesia jelang rencana aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang di DKI Jakarta. Untuk kali ini rapat koordinasi pembicaranya ada 7 orang dari level pimpinan lembaga maupun kementerian dan beberapa di antaranya memang digelar secara tertutup sehingga tidak bisa diliput oleh media. Salah satu pembicara pada saat menyampaikan materi secara tertutup ialah Menko Polhukam Wiranto. Usai memberikan materinya, Wiranto mengungkapkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada para gubernur hanyalah sebatas pemetaan keamanan politik dan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Menko Polhukam. Selain itu, Menko Polhukam juga menyatakan bahwa ada 3 daerah yang dinyatakan rawan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2017 tahun depan, diantaranya ialah Aceh, DKI Jakarta, dan juga Papua. Ketiga daerah ini dianggap memiliki indikasi penuh rawan atau indikasi yang tinggi terhadap tingkat kerawanan pada gelaran pilkada mendatang. Namun Wiranto menolak untuk menjabarkan apa saja indikasi-indikasi tersebut sehingga ketiga daerah tadi yaitu Aceh, DKI Jakarta dan juga Papua dikatakan sebagai daerah yang rawan untuk gelaran pilkada mendatang. Selain itu ada satu aspek yang dianggap rawan dalam pilkada nanti yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kontestan ataupun pasangan petahana. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio juga baru saja memberikan koordinasinya di hadapan para gubernur secara terbuka. Ada satu pendapat yang dikeluarkan atau satu poin yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI terkait dengan rencana aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Panglima mengungkapkan bahwa jika demonstrasi 4 November kemarin betul-betul dari hati dan hanya fokus kepada penegakan hukum kasus Ahok, sementara untuk demo 2 Desember nanti sudah ditunggangi
oleh pihak asing. Bahkan Panglima juga menyebut sejumlah negara. Kita lihat pernyataannya. Dan pasti akumulasi luar pun ikut. Kenapa? Karena tanggal 20 kemarin saya dikejutkan berita bahwa Habib Rizik dianiaya oleh oknum Kostrad sampai masuk rumah sakit. Dan saya cek tidak ada. Dan saya telusuri, berita itu ada 2 sumbernya. Dari wilayah Australia dan New Jersey, USA. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tadi usai Panglima TNI memberikan pemaparannya, meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk betul-betul cerdas dan menyikapi dengan bijak mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, agar keutuhan bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh pihak asing, terutama dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Indonesia untuk memecah belah bangsa. Zakia. Oke, saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Buni Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok. Keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli. Ya, apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Bareskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu video itu. Tapi itu kan yang utama karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak. 6, saya akan bacakan Pak Aldwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu
pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik, untuk mengumpulkan kewajiban pajak, mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrim Sus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LP tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2,
nomor 15 RT 002007 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi, dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK, dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami, dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter.
dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Mas Burhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yakni aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Maidah 51 itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada 2 indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian? Kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah, apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat massa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68%. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat massa, dan saat yang sama itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan massa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah, pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui, pernyataan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena dia sudah masuk pada wilayah Ahok yang diyakini oleh sebagian orang. Gimana? Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian ini nggak bisa dilepaskan dari 2019. Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada 2 tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dance, dibikin semacam dance itu semacam kelemahan gitu ya dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal siapa yang mau mendampingi Jokowi. Dan Ahok merupakan salah satu favorit. Kandidat. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini itu praktis selesai sebenarnya buat Ahok kalau ingin menjadi cawapres. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada persoalan internal juga. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihardi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya, dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban, dan proses identifikasi dengan menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga, dan juga pihak kepolisian, masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama, dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama
Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri, keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari dua kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada dua kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, dua kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur dan selamat kembali bertugas. Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendera Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Brondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendera Thailand KM Tyson sempat membawa tapioka dari Thailand tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap. Kronologi kejadian ini saat pagi sekitar pukul 4 pagi. Itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak MV Tyson 4. Ya. Di posisi kurang lebih 17 mil dari Pelabuhan Brondong gitu, Pak. Ya. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini, Pak? Untuk posisi sekarang sudah dalam taraf evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12 untuk dievakuasi ke Pelabuhan Lamongan Sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu, Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya, Pak Misngadi ya? Siap, ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para korban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu, Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua warga negara Indonesia, Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita, Pak. Ini baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami.